Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Mu'taqad Ahli Sunnah wal Jamaah, Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah atau Ijma' Salaf fil I'tiqad oleh Al-Imam Harab Al-Kirmani rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Taib, sekarang kita sampai pada poin ke-25. Sahih? Taib. Berkata Al-Imam Harab bin Ismail Al-Kirmani rahimahullah ta'ala, wal kafu an ahlil kiblati, menahan diri dari ahlil kiblat yaitu kaum muslimin, la tukaffir ahadan minhum bidzambin, jangan engkau mengkafirkan seorang pun dari mereka dengan sebab perbuatan dosanya. Wala tukhrijuhu minal islami bi amalin, dan jangan engkau mengeluarkannya dari Islam dengan perbuatan yang dia lakukan, illa an yakuna fi dzalika haditsun, kecuali kalau ada hadis tentangnya. Taib, insyaallah kita lanjutkan nanti poin ke-25, ada beberapa ungkapan yang lainnya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Poin ke-25 ini wallahu alam masih ada kaitan dengan poin-poin sebelumnya. Demikian pula dengan poin awal dari kitab ini tentang pembahasan al-iman. Sudah kita sampaikan, Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan dalam segala hal. Di antaranya dalam babut takfir, bab mengkafirkan. Antara kelompok ekstrem kanan yang mereka menetapkan adanya takfir tapi kebablas, seperti kelompok Al-Khawarij. Mereka mengkafirkan kaum muslimin dengan sebab yang tidak syar'i, ya, atau mengkafirkan yang tidak berhak dikafirkan. Menetapkan adanya takfir namun kebablas. Lawannya kelompok Murji'ah atau yang semisal dengannya, yang mereka mengatakan apapun perbuatan dosa tidak memadaratkan keimanan.
Dan mereka menyempitkan kekafiran hanya pada al-juhud, pengingkaran saja. Atau ada sebagian yang mungkin namanya bukan murji'ah ya, namun mereka antipati, alergi, fobi atau mengingkari adanya takfir. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Ya mungkin dari kelompok liberal dan yang semisal dengan mereka. Ini yang kebablas mengkafirkan, ini yang kebablas mengingkari adanya apa? Takfir. Ahlussunnah mengatakan ada takfir yang memang itu telah dikatakan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang ada dari kaum muslimin yang kafir setelah keislaman mereka. Dalilnya wa kafaru ba'da islamihim. Mereka kafir setelah keislaman mereka. Allah menetapkan adanya kaum muslimin yang apa? Memang keluar dari Islam. Demikian pula dalam ayat yang lain. Nanti dilihat dalam surat At-Taubah ini tentang masalah al-istihza bid-din. At-Taubah ayat ke-60-an kalau tidak salah. Allah mengatakan kul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah apakah dengan Allah, ayatnya, Rasulnya kalian memperolok. La ta'tadiru. Jangan kalian apa? Minta maaf qad kafartum. Kalian telah kafir ba'da imanikum. Setelah keimanan kalian. Allah menetapkan ada orang-orang yang dulunya mukmin lalu kafir. Ada yang dulunya muslim lalu kafir. Demikian pula dalam sabda Rasul. Yusbih rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Hadis riwayat Muslim. Pagi harinya masih muslim, sore harinya sudah kafir. Atau sebaliknya. Wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Sore harinya masih mukmin, pagi harinya sudah kafir. Allah dan Rasulnya menetapkan adanya at-takfir tersebut. Demikian pula ijma' salaf. Kata para ulama, dalam semua mazhab ada bab tentang masalah ar-riddah, bab tentang kemurtadan. Ya, kalau antum baca buku-buku, kitab-kitab fikih mazahib, ada babur riddah. Demikian pula dalam sebagian kitab-kitab al-hadis ada babur riddah, ada bab kemurtadan. Ayat, hadis, ijma' menyatakan ada orang yang kafir setelah keislaman mereka, artinya mereka berhak dikafirkan. Ya, sekali lagi, namun Ahlussunnah mengatakan ada kaidah-kaidahnya dan semua itu berdasarkan dalil. Makanya ada doa itu takfir. Ya, kalau kita mau bahas dari awal tadi, wal kafu an ahlil kiblah. Tidak boleh mengganggu ahlil kiblat. Tidak boleh mendolimi mereka. Entah dalam harta mereka, kehormatan mereka, ataupun darah mereka. Namun di sini lebih ditekankan masalah at-takfir. Ya, Rasul mengatakan, al-muslim man salimal muslimun milisani wayadi. Orang muslim yang sejati, yang selamat kaum muslimin yang lainnya dari lisan dan dari tangannya. Dari tangan seperti kemarin. Tidak ikut-ikutan fitnah, memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Ataupun memerangi kaum muslimin. Ini dengan tangan harus dicegah. Wal kafu an al-kiblah. Demikian pula dengan lisan. Dan ini yang lebih berbahaya daripada pedang. Kenapa demikian? Karena pedang nggak akan mungkin dihunuskan ya sampai lisan yang berbicara terlebih dahulu. Ya, seperti dalam bab takfir ini. Tidaklah Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib dibunuh, ditebas dengan pedang, kecuali sebelumnya dimulai dengan apa? Takfir bil lisan tanpa hak. Maka ini yang sangat amat berbahaya. Yang sekali lagi, pembahasan pertamanya wajib menahan diri, tidak mengganggu, mendolimi kaum muslimin dalam harta, darah, dan kehormatan mereka.
Lebih dikhususkan, la tukafir ahadan minhum bidzambin. Jangan mengkafirkan seorang pun dari mereka kaum muslimin hanya karena perbuatan dosa. Pembahasan yang tadi, Ahlussunnah pertengahan antara kelompok Khawarij dan kelompok Murji'ah ataupun liberal atau yang sejenis dengan mereka yang mengingkari, menafikan adanya at-takfir atau menyempitkan takfir hanya pada al-juhud, mengingkari saja. Ahlussunnah mengatakan babut takfir itu memang babun khatir, bab yang berbahaya. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, babut takfir babun khatir. Bab kafir mengkafirkan orang muslim tanpa hak itu bab yang berbahaya sekali. Aqdam ali katsir minan nas fasaqatu. Banyak orang yang lancang mengkafirkan tanpa hak, maka mereka pun jatuh ke dalam dosa. Wa tawaqqafa al-fuhul. Ulama-ulama besar saja banyak yang diam, tidak gegabah mengkafirkan, fasalim, mereka pun selamat dari dosa. Intinya ini bab yang berbahaya, tapi sekali lagi tidak boleh mengingkarinya, tidak boleh fobi tentangnya, namun juga tidak boleh kebablas, tidak boleh ekstrem kanan, tidak boleh ekstrem kiri, pertengahan. Ahlussunnah mengatakan at-takfir yaitu harus betul-betul sesuai dengan dawabit, kaidah-kaidah syariat yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apa saja dawabit, ketentuan-ketentuan dalam takfir menurut Ahlussunnah wal Jamaah? Tentunya tadi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, Ahlussunnah mengatakan bahwasanya al-kufru haqqullahi summa rasulihi yasbutu la biqauli fulani. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Qasidah An-Nuniyah, kekafiran hak Allah dan Rasulnya dengan nas ditetapkan, bukan dengan pendapat fulan dan Allah. Man kana rabbul alamina qad kafarahu fadzakadzul kufrani. Kalau Allah dan Rasulnya mengkafirkan, maka itulah yang dinamakan orang kafir. Maka kaidah yang pertama, lihat perbuatannya atau keyakinannya atau ucapannya. Apakah ucapannya, keyakinannya atau perbuatannya itu dikatakan oleh Allah dan Rasulnya kufur besar ataukah tidak? Contoh ya, cuma sekedar ngetes saja. Minum minuman keras, apakah kufur akbar? Tidak. Maka nggak usah dibahas lagi poin yang kedua. Ya sudah istilahnya tereliminasi. Ini bukan bab takfir. Ini bab apa? Dosa besar, tapi nggak sampai mengeluarkan dari Islam. Makanya kata Imam Harab Al-Kirmani, tidak boleh mengkafirkan seorang pun gara-gara perbuatan dosa. Yang dimaksud di sini dosa besar selain syirik. Makanya sebagian ulama lebih meluruskan, lebih tepatnya kalau ditambahi kata-kata la tukafir ahadan minhum bikulli dzambin. Jangan mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin dengan segala bentuk dosa. Artinya semua dosa tidak mengkafirkan. Ini nggak benar. Paham? Yang benar itu tadi. La tukafir ahadan minhum bikulli dzambin. Karena ada dosa yang memang bisa menjadikan orangnya apa? Kafir, keluar dari Islam. Karena ulangi lagi, yang lebih tepat la tukafir ahadan minhum bikulli dzambin. Jangan engkau mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin dengan sembarang dosa istilahnya. Tapi ada dosa yang mengkafirkan, paham ya? Makanya lebih tepat kata-katanya bikulli dzambin. Tidak boleh mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin dengan sembarang dosa. Semua dosa nggak mengkafirkan, tidak benar juga. Ya, makanya Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari, Kitabul Iman, ada bab al-ma'asi min amril jahiliyah la yakfur birtikabiha illa syirku. Kata beliau,
perbuatan maksiat bagian dari perkara jahiliyah. Pelakunya nggak kafir kecuali syirik. Paham? Ini berarti apa? Ada dosa yang menjadikan orang apa? Kafir. Paham? Dosa apa? Syirik. Bukan sembarang dosa. Ini bedanya Ahlussunnah dengan Khawarij. Kalau Khawarij semua dosa mengkafirkan. Minum minuman keras, berzina, berjudi, ya, atau mungkin mencuri, korupsi dan sebagainya. Kata mereka mengeluarkan dari al-Islam. Dan ini sudah dibahas dalam ya kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini inti pembahasannya untuk membantah kelompok al-Khawarij. Tidaklah ulama membahas ini kecuali tadi untuk membantah kelompok al-Khawarij yang gegabah mengkafirkan kaum muslimin hanya gara-gara perbuatan dosa besar. Dan sudah kita pernah sampaikan juga mungkin di kajian yang lain. Dan ini masih ada virus-virus kelompok Khawarij, ya, meskipun juga menular kepada orang-orang yang dinisbatkan kepada dakwah as-salafiyah. Dan ini yang dibahas oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Ruwais hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau Haqiqatud Dakwah Salafiyah. Ada sebagian yang menisbatkan kepada dakwah salafiyah namun mengkafirkan orang yang terus-menerus jatuh ke dalam dosa riba. Ya. Kalau mungkin 1-2 kali nggak masalah, nggak kafir. Ya. Tapi kalau terus-menerus makan harta riba bisa apa? Kafir, kata orang-orang tersebut. Di antaranya yang kalau nggak salah sudah pernah kita sampaikan, Safar Al-Hawali dalam kitabnya Dhahiratu Al-Irja. Ya, intinya hati-hati. Jangan dikira ini sudah expired atau sudah kadaluarsa akidah Khawarij, pelaku dosa besar kafir, masih ada. Ya, bahkan yang tadi dinisbatkan juga kepada dakwah salafiyah, sedangkan dakwah salafiyah bara'ah dari akidah keyakinan tersebut. Makanya ditekankan kita tidak boleh mengkafirkan dengan sembarang dosa. Namun ada dosa-dosa yang memang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya itu kufur besar. Seperti apa tadi? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ya. Dan seterusnya. Dan juga yang dikatakan Imam Al-Bukhari tadi. Faham dong? Maka ketentuan kaidah yang pertama, doa bil takfir, lihat kepada apanya tadi? Keyakinan atau ucapan atau perbuatannya. Keyakinan itu, perbuatan itu atau perkataannya itu kufur besar sesuai dengan dalil ayat atau hadis ataukah tidak. Contoh misalnya 10 pembatal keislaman. Hafal. Baik, untuk murojaah saja. 10 pembatal keislaman yang disampaikan oleh para ulama di antara Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Yang pertama apa? Syirik tadi saya sampaikan. Yang kedua, tawasul kepada yang telah mati. Yang ketiga, lam yukafir al-musyrikin, tidak mau mengkafirkan orang musyrikin atau non muslim, au sahaha madzhabam au syakka fi kufrihim, atau yang ragu akan kekafirannya atau yang membenarkan ajarannya. Yang keempat, man taqada anna hadya ghairi Nabi sallam khairan min hadyihi. Barang siapa meyakini ada petunjuk selain petunjuk Nabi yang lebih baik dari petunjuk Nabi, faqad kafar, maka dia kafir. Yang kelima, man kariha ma anzalallah, yang membenci syariat Allah. Ini semuanya bidalil. Tidaklah dikatakan ini pembatal keislaman, mengkafirkan pelakunya kecuali dengan dalil. Contoh tadi, membenci dalam hatinya syariat Islam. Allah berfirman, dzalika bi annahum karihum ma anzalallah. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan. Hukumnya apa? Keluar dari Islam. Demikian pula tadi, yang tidak mengkafirkan
orang-orang apa? Kafir. Maka dia mendustakan Al-Quran. Sepakat yang mendustakan tersebut keluar dari apa? Islam. Allah mengatakan orang Nasara itu kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitab. Kau nggak mengkafirkan, tidak meyakini kekafiran orang Nasara, dia kafir karena dia mendustakan apa? Al-Quran. Kemudian juga yang keenam apa? Al-istihza bid-din atau bisyai'in mimma ja'a bi Rasulullah SAW. Dalilnya tadi surat apa? Ini tidaklah dikatakan ini pembatal keislaman kecuali karena berdasarkan apa? Qad kafartum ba'da imanikum. Makanya sebagaimana kata Ibnu Qayyim tadi, al-kufru haqqullah tsumma rasulih. Ini kufur atau tidak? Maksudnya ini kufur besar atau tidak? Hak Allah dan hak Rasul SAW, bukan hak kita. Ya, kita nggak bisa mengatakan ini ucapan kufur besar, ini ucapan kufur besar, ini perbuatan kufur besar, kecuali dengan apa? Ad-dalil ayat ataupun al-hadis atau ijma. Kemudian yang ketujuh apa? As-sihir, ya, sihir dengan berbagai macamnya. Yang kedelapan, at-tawalli, yaitu ridho dengan agama orang-orang kafir. Yang kesembilan, man itaqada anna ahadan yajuzu lahul khuruj an syariati Muhammad SAW, yaitu barang siapa meyakini ada seseorang yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, sebagaimana kata mereka Khidir keluar dari syariat Nabi Musa, ini faqad kafar, orang itu telah kafir. Yang mengklaim yang sudah tingkat makrifat, ya, dia apa? Boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, tidak wajib salat 5 waktu, tidak wajib puasa Ramadan, faqad kafar. Kemudian yang ke-10, al-irad, berpaling dari agama Allah secara totalitas, tidak mau tahu tentang apa itu Islam, tidak mau mempelajarinya sama sekali, tidak mau mengamalkannya sama sekali. Ini sekali lagi 10 pembatal keislaman, tidaklah dikatakan itu sebagai pembatal keislaman, tidaklah itu bisa dikatakan mengkafirkan kecuali dengan apa? Dalil-dalilnya. Dan silakan lihat juga dalam buku kita Menyelami Samudra Kalimat Tauhid, sudah kita cantumkan juga 10 pembatal tersebut. Ini yang pertama. Kalau perbuatan itu tidak keluar dari Islam, ya sudah, selesai sudah. Paham ya? Dan ini paling inti. Makanya apa? Tadi dikatakan oleh Imam Harb Al-Kirmani, dan juga ini sekali lagi hampir rata-rata kitab akidah ada pembahasan yang satu ini. Di antaranya dalam kitab Al-Aqidah atau Hawiyah yang masih kita kaji di Jakarta, dan juga sempat beberapa saat yang lalu melewati pembahasan yang satu ini. Demikian pula dalam akidah Imam Al-Bukhari dan seterusnya. Dan ini tujuannya untuk membantah kelompok Al-Khawarij. Kemudian seandainya diketahui berdasarkan dalil suatu perbuatan atau suatu perkataan atau suatu keyakinan itu mengeluarkan dari al-Islam, maka lanjut poin yang kedua, yaitu tentang apakah pelakunya bisa dikatakan kafir. Karena kaidahnya laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaih. Tidak semua orang yang jatuh ke dalam kekafiran langsung bisa dikatakan kafir, keluar dari Islam. Artinya harus dibedakan antara pengkafiran secara umum dengan pengkafiran secara individu. Contoh, sepakat Ahlus Sunnah, ulama salah mengatakan man qala Al-Quran makhluk faqad kafara. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Ijma atau khilaf ini? Ijma. Namun Imam Ahmad rahimahullah yang mendapati 3 khulafa di zaman beliau, Al-Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim dan Al-Wathiq, mereka semuanya punya akidah yang kufur ini, bahkan menjadikannya sebagai undang-undang kekhalifahan pada waktu itu, menyiksa, mengkriminalisasi ulama yang nggak mau mengikuti akidah tersebut, dipenjara, disiksa, bahkan ada yang mati di penjara. Namun tidak ada satu riwayat pun dari Imam Ahmad beliau mengkafirkan apa? 3 khulafa tersebut. Karena kaidahnya tadi, nggak semua orang yang jatuh ke dalam kekafiran langsung bisa divonis apa? Kafir, keluar dari apa? Al-Islam. Sampai, ini intinya, sampai terpenuhinya syurutut takfir.
Ya, jadi sekali lagi kaidah yang pertama, ketentuan dhabit yang pertama, lihat ucapan, perbuatan atau keyakinannya. Kalau sudah jelas berdasarkan dalil itu ucapan kufur, perbuatan kufur, ya, maka poin yang kedua, kaidahnya tidak semua yang jatuh ke dalam kekafiran langsung divonis apa? Kafir sampai terpenuhi syarat-syaratnya dan dihilangkan penghalang-penghalangnya. Dan ini kita sampaikan juga ya untuk membantah ahlul bidah atau yang semisal dengan mereka yang suka menuduh kita ahlus sunnah salafiyin suka mengkafirkan sesama kaum muslimin. Ya, ini diantara karena apa? Kejahilan mereka tentang kaidah ahli sunnah. Ketika kita mengatakan yang menyembah kuburan keramat kafir, musyrik, murtad, dikira apa? Kita obral mengkafirkan fulan. Oh, ini mengkafirkan kaum muslimin. Ya, ini adalah apa? Yang pertama karena kejahilan mereka terhadap kaidah ahli sunnah. Ahli sunnah sebagaimana sekali lagi tadi Imam Ahmad, para ulama-ulama ahli sunnah yang lain, mereka punya kaidah. Ada at-takfir am, pengkafiran secara umum, ada pula pengkafiran secara apa? Individu. Secara umum silahkan katakan sebagaimana dalam firman Allah dan juga sabda Rasul SAW. Contoh tadi ya, orang yang berdoa kepada selain Allah kafir. Dalilnya mana? Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabu inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, entah berdoa kepada malaikat, berdoa kepada nabi, berdoa kepada wali yang telah mati, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi, dia tidak punya keterangan tentangnya, hisabnya di sisi Allah, innahu la yuflihul kafirun. Orang-orang kafir tidak akan beruntung. Kata ulama, Allah menvonis yang berdoa kepada selainnya apa? Kafirun. Ini kaidah umum. Yang berdoa kepada selain Allah kafir. Tapi kalau ada si B, si C-nya, individunya beda lagi hukumnya. Tadi harus terpenuhi syarat-syarat apa? At-takfir. Apa saja? Secara ringkas, ada 5. Yang pertama, tentunya dia sudah baligh. Anak kecil terkadang berucap, terkadang berbuat yang mungkin naudzubillah min dalik, sangat amat kufur akbar. Terkadang ada yang main di masjid, kemudian mushaf dilempar-lemparkan, bahkan mungkin ada yang diinjak-injak. Perbuatan apa? Kufur akbar, menghina apa? Tapi anak kecil nggak paham dia. Paham dong? Ya, apakah yang dikafirkan anak balita? Baik, Rasul mengatakan rufi'al qalam an thalathin. Diangkat pena dari 3 orang, diantaranya anisobi hatta yablugh, dari anak kecil sampai dia sudah baligh. Yang kedua syaratnya sebagaimana syarat yang lain, al-aql. Dia punya apa? Akal. Alias kalau dia orang gila, jangan dikafirkan. Apalagi sudah gila statusnya wali lagi. Tapi walinya orang gila. Dia berbuat naudzubillah min dalik. Perbuatannya mungkin ucapannya ataupun juga keyakinannya ada yang kufur akbar. Maka tidak bisa langsung dikafirkan sebagaimana kata Rasul juga dalilnya. Kenapa kok nggak bisa dikafirkan? Rufi'al qalam an thalathin. Diangkat pena kewajiban dari 3 golongan. Di antaranya anil majnun hatta yufiq. Dari orang gila sampai dia apa? Dia sadar. Kemudian yang ketiga, ini ahli ilmu. Syarat orang itu bisa dikafirkan secara individu kalau apa? Dia sudah berilmu. Ini butuh ditegakkan al-hujjah. Nggak sembarangan. Makanya ulama-ulama ahli sunnah ini yang banyak dituduh sebagai biang kerok takfir atau bahkan khawarij ataupun teroris. Naudzubillah min dzalik. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau paling banyak dituduh suka mengkafirkan. Padahal beliau juga kena getahnya takfirnya mereka. Bahkan ada buku judulnya Ar-Raddul Wafir ala man qala bi anna Ibnu Taimiyah
Syekhul Islam fahuwa kafir. Ya, ada kitab yang berjudul bantahan terhadap orang yang mengatakan barang siapa yang mengatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu Syekhul Islam, maka dia kafir. Paham enggak? Jadi luar biasa. Kita dituduh takfiriyin, padahal mereka yang juga luar biasa. Bahkan yang sekedar mengatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu sudah itu dibantah oleh Ibn Nasruddin Ad-Dimashq dalam kitabnya tadi Ar-Raddul Wafir ala anna man qala bi anna Ibnu Taimiyah Syekhul Islam fa huwa kafir. Naudzubillahi min dzalik. Bahkan pernah kita baca juga ada majalah dari kelompok-kelompok di negeri kita yang mengatakan Ibnu Taimiyah sudah kafir. Gitu kok Ibnu Taimiyah dituduh suka mengkafirkan. Paham ya? Padahal beliau luar biasa memberikan banyak kaidah-kaidah tentang takfir sesuai dengan dalil-dalil dari qala Allah qala Rasulullah SAW dan jalannya para salafu as-saleh. Di antara yang sudah sering kita sampaikan ketika beliau berdebat dengan tokoh-tokoh kelompok Jahmiyah, beliau mengatakan walihada qultu lil Jahmiyah minan nufat alladzina nafau anallahu faqal arsy lamma waqat mihnatuhum. Oleh karena itulah aku pernah berkata kepada kelompok Jahmiyah yang mereka mengingkari Allah di atas ars ketika muncul fitnah mereka, lau qultum ma qultum lakafartu. Seandainya aku mengucapkan sebagaimana ucapan kalian, aku kafir. Li'anna qaulakum kufrun. Karena ucapan kalian itu kufur besar. Walakinnakum indila takfurun. Namun kalian menurutku tidak kafir. Li'annakum juhal. Karena kalian masih jahil. Padahal ini siapa? Tokoh-tokohnya ulama Jahmiyah. Beliau nggak berdebat dengan orang-orang awam. Dia berdebat dengan tokoh-tokohnya Jahmiyah. Meskipun kata para ulama secara umum Ibnu Taimiyah mengkafirkan Jahmiyah secara umum, namun secara individu tidak gegabah. Paham? Ini sungguh luar biasa kehati-hatian beliau. Dalam ungkapan yang lain beliau mengatakan la yahillu li ahadin an yukaffira ahadan minal muslimin. Kata beliau tidak halal atau tidak boleh seorang pun mengkafirkan seseorang dari kaum muslimin hatta tuqama 'alil hujjah, sampai ditegakkan hujjah. Ini syarat ilmu. Orang jahil nggak bisa langsung dikafirkan, tegakkan hujjah dulu. Dan yang menegakkan hujjah para ulama. Bukan orang yang jahil namun ngelama. Tegakkan hujjah butuh dialog tadi sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian kata beliau lagi, wa man thabata islamu biyakin la yazulu anhu bisyak. Barang siapa yang telah tetap keislamannya dengan yakin, tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Bal la yazulu anhu bisyak. Hatta tuqam 'alil hujjah wa tubayyanahul mahajjah. Sampai intinya kata beliau sampai ditegakkan hujjah. Ini sekali lagi ulama yang menegakkan hujjah. Tahu bagaimana menyampaikan nasihat, bagaimana menyampaikan dalil. Bukan menegakkan hujjah itu baca Quran ini baca hadis ya. Inti saja nggak paham mungkin. Bagaimana menegakkan al-hujjah. Dan ini pula yang dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Beliau pernah berkata, lau kunna la nukafir man abada sanam alladhi ala qabri Ahmad Badawi li ajli jahlihim wa kaifa nukafir man lam yusyrik billah wa lam yuhajir ilaina. Jika kita tidak mengkafirkan orang yang jelas-jelas sujud menyembah berhala di kuburan Ahmad Badawi yang ada di Mesir sana karena kejahilan mereka. Wali adami man yunabihum, karena tidak ada yang menyampaikan nasihat peringatan kepada mereka. Bagaimana kita mengkafirkan orang yang tidak berbuat syirik? Yang jelas-jelas berbuat syirik saja kita nggak mengkafirkan secara person, apalagi sekedar dosa selain syirik atau yang dibawa kesyirikan. Ini para ulama Ahlussunnah nggak gegabah mengkafirkan individu. Meskipun tadi kaidah umumnya barang siapa yang berdoa kepada selain Allah dia kafir. Namun secara individu ini ada hukum
Tersini ada dawabit, ada syarat-syaratnya. Demikian pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ya, kalau antum buka kitab Al-Qawaidul Muslah misalnya. Ya, alhamdulillah sudah pernah kita kaji di Ma'had Al-Kautsar waktu pandemi dulu ya secara online. Ada pembahasan apakah ya orang yang mentakwil sifat Allah dikatakan kafir. Ya, beliau sampaikan kaidah-kaidah yang kita ringkas tadi ini. Dan beliau juga dalam soal jawab, ada dalam kitab itu, Syarah Qawaidul Muslah oleh beliau juga, ada pembahasan bagaimana ya Syekh, kalau ada seseorang yang hidup di tengah-tengah kuburin, para penyembah kuburan. Dia merasa ini perbuatan biasa, nggak ada salahnya. Karena apa? Terpengaruh dengan apa? Lingkungan. Kata beliau tidak bisa dikafirkan. Karena apa? Belum tegak hujah atas apa? Orang tersebut. Ya, makanya dusta kalau menuduh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengkafirkan fulan dan fulan dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Ya, kita tanya alal mudai al-bayyinah. Tunjukkan buktinya di mana beliau mengkafirkan tersebut. Ya, cuma secara umum ahlul bidah demikian, kadzabun. Ya, suka apa? Berdusta, menuduh tanpa hak. Demikian pula dengan ulama-ulama di abad ini. Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh tadi Al-Albani rahimahullah ta'ala. Mereka sangat jauh daripada ajaran kelompok Al-Khawarij. Dan tidaklah yang membuktikan hal tersebut, kecuali apa diantaranya bagaimana mereka mengajarkan kitab-kitab akidah salaf yang sangat melarang dari takfir tersebut. Nah, intinya tadi syarat ketiga al-ilmu. Ini kalau dalilnya dari ayat seperti dalam surat An-Nisa 115, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nusrihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran padanya. Ini tegakkan apa? Hujjah. Demikian pula dalam surat Al-Isra ayat belasan itu, nggak tahu 13 atau 15, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan kami tidaklah mengadab sekelompok orang sampai kami mengutus siapa? Rasul. Ditegakkan hujjah, nggak sembarangan. Paham dong? Ini syarat yang ketiga dalam mengkafirkan secara individu. Harus apa? Orang itu berilmu dahulu. Ini butuh ditegakkan hujjah. Demikian pula dalam hadis, dalilnya kisah Dzatu Anwat, riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari Abu Waqid Al-Laitsi yang masyhur hadisnya. Kata Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, kharajna ma'a Rasulullah yauma Hunain. Kami pernah ikut berperang, keluar bersama Rasul di perang Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Dan kami waktu itu baru istilahnya keluar dari agama kekafiran. Kami baru masuk Islam, artinya mu'allaf. Ya. Kemudian famarna bisitratin. Kami pun pada waktu itu melewati sebuah pohon pidara. Kemudian kami pun berkata, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzata anwat. Ya Rasulullah, buatkan untuk kami pohon keramat. Sebagaimana orang musyrikin punya pohon keramat untuk menggantung senjata mereka biar sakti Mondraguna istilahnya. Permintaan ini hukumnya apa? Minta dibuatkan pohon keramat? Syirkun akbar. Tapi Rasul tidak mengkafirkan mereka, tidak menyuruh mereka mengulang apa? Kalimat syahadat. Kenapa tadi? Alasannya hadithu ahdin bi kufrin. Mereka baru masuk apa? Al-Islam. Belum paham tentang apa? At-tauhid yang sebenarnya. Tetap Rasul mengingkari. Allahu Akbar innaha sunan kultum kama qalat bani Israil li Musa ij'alana ilahan kama lahum aliha. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Apa yang kalian ucapkan ini mirip dengan yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Ij'alana ilahan kama lahum aliha. Orang-orang Bani Israel berkata, buatkan untuk kami, wahai Nabi Musa, sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Rasul menyamakan permintaan mereka yang meminta pohon keramat dengan permohonan permintaan orang Bani Israel meminta sesembahan kepada
Nabi Musa. Naudzubillahi min dzalik. Intinya tidak bisa orang itu langsung dikafirkan meskipun sekali lagi perbuatannya jelas-jelas apa? Syirik, kufur besar. Kemudian yang keempat syaratnya adalah al-qasd, adanya kesengajaan dalam berbuat. Seperti yang sudah pernah atau yang sering kita contohkan, ada orang yang ikut gotong jenazah, kan banyak orang kadang kesandung maisan, tahu maisan, batu nisan, jatuh dalam bentuk sujud kepada batu nisan, bentuknya jatuhnya kayak dia menyembah kuburan. Jangan antum langsung kafir, kamu sujud kepada batu nisan, kepada kuburan, kamu kafir, musyrik kan kamu sujud. Kasihan, sudah jatuh tertimpa takfir. Dia nggak sengaja sujud karena jatuh tergelincir kesandung batu di pemakaman. Ini dalilnya yang sudah masyhur, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Seseorang yang ketemu dengan untanya di gurun pasir, padahal dia sudah putus asa, mau mati rasanya. Tapi setelah ketemu tunggangannya dan harta bendanya, dia pun berkata, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhan. Kata sebagian ulama, ini ucapan yang lebih kufur daripada ucapan Fir'aun. Fir'aun hanya mengatakan, ana rabbukumul ala, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Namun orang ini mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ini lebih kufur daripada ucapan Fir'aun. Namun apakah Rasul mengkafirkan orang tersebut? Tidak. Rasul berkata, orang itu keperucut, tergelincir lisannya, khilaf, akhta li syiddatil farah, karena sangat amat gembiranya. Maka sekali lagi, ketergelinciran meskipun jelas itu ucapan yang kufur, tidak bisa langsung dikafirkan. Itu yang nggak gegabah. Ahlussunnah mengkafirkan individu. Kemudian yang kelima syaratnya adalah al-ikhtiar. Dia berbuat sesuai dengan pilihannya. Alias lawannya tidak dipaksa. Kalau dipaksa dia berbuat kekafiran, meskipun jelas-jelas perbuatannya itu kufur syirik besar, tidak keluar dari Islam. Dalilnya mana? Dalam Al-Quran. Nanti antum lihat lagi surat apa, ayat berapa. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang kafir setelah keimanannya, kecuali kalau dia dipaksa, illa man ukriha. Seandainya ada seseorang yang memaksa orang lain sujud kepada misalnya kuburan keramat tokohnya ataupun yang dikatakan sebagai walinya. Kalau kamu nggak sujud kepada kuburan waliku ini ataupun tokohku atau kiaiku atau habibku ini, tak bunuh atau tak pateni. Sudah celurit di leher. Dan celurit betulan, bukan celurit mainan. Ini beda lagi. Ini kalau betul-betul sudah nyawa sudah di ujung tanduk istilahnya. Entah dengan pistol atau dengan celurit atau dengan apa yang bisa membunuh. Kalau seandainya orang itu mengikuti paksaan tersebut, hatinya dengan syarat hatinya tetap mengingkari, hatinya tetap dengan keimanannya, maka Allah mengatakan illa man ukriha, kecuali kalau dia dipaksa, maka tidak keluar dari al-Islam. Paham dong? Nah, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Baik, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu dua dhawabit dalam takfir menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ulangi lagi,
Yang pertama, lihat ucapan atau perbuatan atau keyakinannya. Kufur besar atau tidak menurut syariat, menurut dalil ayat ataupun hadis yang sahih ataupun ijma'. Kalau tidak ya keluar dari Islam, maka nggak usah dibahas lagi poin yang kedua. Namun kalau seandainya ditentukan oleh ayat atau hadis itu ucapan yang kufur, perbuatan yang kufur, keyakinan yang kufur besar, maka pindah kepada yang kedua. Apakah pelakunya bisa dikafirkan? Ini harus terpenuhi apa? 5 syarat tersebut. Ya, dan juga lawannya itu namanya mawani pencegahnya. Baligh lawannya belum baligh. Berakal lawannya apa? Tidak berakal alias gila. Ilmu lawannya apa? Al-jahal. Artinya kalau orang itu belum baligh atau dia tidak berakal atau dia tidak berilmu alias jahil atau mungkin dia tidak sengaja atau dia dipaksa, itu namanya mawali takfir, tidak boleh dikafirkan. Paham dong? Meskipun perbuatannya tetap dikatakan kufur akbar. Contoh tadi, orang yang berdoa, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, sembuhkanlah penyakitku. Itu ucapan apa? Syirkun akbar. Namun belum tentu orangnya bisa dikatakan langsung apa? Iya, karena tadi bisa jadi jahil tidak tahu, atau karena apa? Tidak apa? Ya, tidak sengaja dia berkata demikian, apalagi mungkin dengan bahasa Arab, ya. Karena kiainya pakai bahasa Arab, dia nggak paham itu apa? Seperti misalnya, ya Syekh Abdul Qadir Jailani aghithna. Orang-orang ikut-ikutan, ya Syekh Abdul Qadir Jailani aghithna, enggak paham dia apa artinya. Paham ya? Namun sekali lagi, tadi bedakan antara at-takfir al-am dengan at-takfir al-muayyan. Ada pula yang menambahkan di antaranya syarat takfir at-ta'wil, ya, takwil. Ya, tentunya takwil yang sahih seperti yang akan ada isyarat nanti dalam footnote. Seperti kelompok Khawarij misalnya. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Secara umum menghalalkan yang diharamkan, hukumnya apa? Kufur besar. Orang menghalalkan khamar misalnya, secara umum hukumnya apa? Kufur. Secara ijma' menghalalkan yang haram, yang disepakati akan keharamannya apa? Kelompok Khawarij menghalalkan darah kaum muslimin, padahal itu adalah apa? Sesuatu yang haram. Qitalu kufrun. Tapi mereka orang-orang Khawarij menghalalkan darah kaum muslimin, tapi mereka nggak dikafirkan menurut jumhur ulama. Kenapa? Karena mereka punya apa? Takwil. Ya. Seperti misalnya wa man lam yahkum bima anzal fa ulaika humul kafirun. Demikian pula dengan kelompok yang mentakwilkan ayat-ayat sifat. Yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'd. Kalau dalam ayat dikatakan ulaika humul kafirun haqqan. Namun karena mereka punya takwil, nggak bisa langsung dikafirkan. Ya, sekali lagi, Ahlus Sunnah tidak gegabah atau ya seperti yang mereka tuduhkan, suka apa? Kafir mengkafirkan individu kaum muslimin. Justru sebaliknya, mereka yang luar biasa mengkafirkan orang-orang yang enggak sesuai dengan ajaran mereka. Seperti tadi, bahkan tadi yang menamakan Ibnu Taimiyah Syekhul Islam dikatakan apa? Kafir. Naudzubillah min dzalik. Kita ketika mengatakan Allah punya wajah dituduh musyabihah, kata mereka namun itulah maling teriak maling. Intinya sekali lagi, Ahlus Sunnah jangan jauh daripada at-takfir al-muayyan kecuali dengan syurut dan duwabit tadi. Kemudian di sini inti daripada poin yang pertama dari duwabit takfir, illa an yakuna fi dzalika hadis. Kita nggak boleh mengkafirkan kecuali kalau ada apa? Hadisnya. Ya, kita lanjutkan ucapan Imam Halab Al-Kirmani. Fatarwil hadis kama ja'a wa kama ruya. Engkau riwayatkan hadis seperti dohirnya, seperti yang engkau riwayatkan. Wa tusaddiq bi wa takbalu. Engkau benarkan, engkau terima. Wa ta'lam annau kama ruya. Dan engkau ketahui itu seperti yang diriwayatkan. Nahwu tarkis shalah wa syurbil khamar wa ma asbaha dzalik. Ini pembahasan masalah tarikus shalah sudah sering kita sampaikan dan juga sudah kita sampaikan di kajian akidah salaf ashabul hadis oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i
ada khilaf di antara para ulama, apakah orang yang meninggalkan sholat 5 waktu itu keluar dari Islam ataukah tidak? Kalau Imam Ahmad berpendapat ya kafir dalam salah satu riwayat, kalau Imam Syafi'i berpendapat tidak kafir. Ini sudah kita sampaikan juga dalam bab al-iman. Intinya ini bukan ijma ya as-salaf ya, meskipun dalam ungkapan sebagian mengatakan itu ijma, wallahu taala alam. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal dengannya. Au yabtadi bid'atan yunsab sahibu ilal kufri wal khuruj minal Islam. Atau orang itu dikafirkan kalau dia berbuat kebid'ahan yang pelakunya dinisbatkan kepada kekafiran, kepada keluar dari Islam. Tapi tadi sepakat mengatakan yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia apa? Kafir. Ini masalah poin yang pertama saja. Ucapannya kufur besar. Adapun pelakunya, poin yang kedua, lihat kepada apa? Syurutu takfir. Imam Ahmad tadi mengatakan yang mengatakan Al-Quran makhluk kafir. Namun khulafa ya di zaman beliau yang mengatakan demikian, 3 khulafa tidak beliau apa? Kafirkan. Bedakan pengkafiran secara umum dengan individu. Watabil asar fi dzalik wala tujawizu. Ikuti al-athar dalam hal itu dan jangan apa? Engkau lewati batasannya. Taib ma'asal muslimin, ada footnote. Insya Allah kita baca ringkasnya. Kata pentahqiq, hada ahadul aqwal fi misli hadil ahadits wal athar al-mutadhammin lil wa'id. Ini pembahasannya berkaitan dengan masalah misalnya ya ayat ya ataupun hadis yang di situ ada ancaman. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka baginya neraka jahanam kekal selama-lamanya. Ini yang sering ditanyakan. Loh, katanya itu dosa besar. Kok kekal dalam api neraka? Paham? Maka salah satu jawabannya ini. Yang pertama, riwayatkan saja. Bacakan saja ayat itu. Ya, itu sekedar al-wa'id, ancaman atau taghlib. Ya. Sudah bacakan saja, sudah cukup. Paham? Enggak usah dibahas terlalu mendalam. Katakan barang siapa, Allah berfirman barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, baginya neraka jahanam kekal selama-lamanya. Lil wa'id. Paham? Nah. Atau yang kedua, annal wa'id fi hadil athar innama yakunu fi haqqil mustahil. Atau yang kedua, mereka kekal dalam neraka itu kalau menghalalkan. Paham? Kalau apa? Menghalalkan tanpa takwil tadi tentunya, maka kekal. Paham? Nah, yang ketiga, annal murad min hadil athar bayan an hadil ma'asi minal akhlaqi was sunan wal a'mati 'alaihal kufru wal musyrikun. Atau itu maknanya perbuatan maksiat tersebut itu adalah termasuk akhlak orang-orang kafir, orang-orang al-musyrikun. Paham? Nah, yang keempat, anal murad bil kufri fi hadil athar kufrun duna kufrin. Kalau ada kata-kata perbuatan ini kufur, padahal itu cuma dosa, maksudnya kufrun duna kufrin. Sebagaimana faulaika humul kafirun. Ya. Ini sekali lagi bedakan antara pembahasan kaidah secara umum dengan masalah apa? Individu. Tapi sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Footnote-nya kalau mau dibaca panjang. Cuma kurang lebih seperti tadi. Dari yang, nah, tafadhol. Misal tadi seorang itu diancam yang melakukan suatu pukulan akan dibunuh misalnya. Iya. Apabila seseorangnya terus akan bunuh, apakah dia tetap syahid atau? Kalau dia menolak. Nah, taib. Wallahu ta'ala a'lam. Kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, secara asal hukumnya boleh-boleh saja menuruti paksaan kekafiran, kesyirikan besar tersebut. Namun dengan syarat hati mengingkari, hati tetap dengan keimanan, dengan ketauhidan. Tapi yang dibahas oleh Syekh Utsaimin juga, mana yang afdal?
mengikuti paksaan atau menolak paksaan itu dengan taruhan nyawa, mati. Ya, kata beliau, lihat kepada orangnya yang dipaksa. Kalau orangnya itu bermanfaat bagi masyarakat umum, entah dengan hartanya, dengan ilmunya, maka secara umum lebih baik dia mengalah. Misalnya dia tajir melintir lah istilahnya, dia punya banyak yayasan yatim piatu, dia danai mungkin ratusan bukan ribuan, dia danai anak-anak yatim piatu. Kalau dia mati, kasihan anak-anak yatim piatu tersebut. Lebih baik dia apa? Mengalah, ikuti paksaan. Paham? Taib. Ini yang lebih afdal, mengalah. Paham? Yang kedua, kalau orangnya ini ya sudahlah hidupnya apalah sudah pengangguran, ya sudah nggak ada manfaatnya, untuk dirinya saja nggak manfaat. Paham ya? Maka lebih baik mati sudah. Insya Allah dapat pahala apa? Faham? Ini yang afdal. Cuma hukum boleh saja, boleh ya mengikuti. Wallahu alam. Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.